Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rawa FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rawa FM, seperti biasa Eno kembali menyapa ruang dengar Anda di formasi pukul 17 hingga 1 jam ke depan. Kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Nuh dengan tema negeri-negeri yang dihancurkan dalam talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di hari ini. Dan kepada Ustadz kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Ustadz di sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat untuk memberikan nasihat. Betul sekali ya. Dan kepada rekan-rekan semua, ini wajib disimak karena sepertinya pembahasan ini agak bisa menyadarkan kita bahwa beberapa tahun silam ada juga negeri-negeri yang dibinasakan ataupun dihancurkan ya Ustadz ya. Baiklah, kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang muliakan kepada seluruh rekan perahu pendengar setia kami di mana saja kita berada, dan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ibu Eno Borhab Boruharahab Piur Dap Nabdap Piur Waroba mulai berbangun Boruharahab, mudah-mudahan Ibu Ruana. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beberapa ujian, baik dia ujian kenikmatan maupun ujian berupa kesempitan, kesulitan dan kesusahan. Tentu itu semua tidaklah sia-sia. Allah berikan kepada kita untuk menguji keimanan kita, menguji kemampuan kita, dan menguji kesabaran kita. Oleh karena itu syukurkan semua itu, mari kita ambil pelajaran, dan semoga seluruh amanah titipan Allah Subhanahu wa taala dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah. Jauhlah dari sifat sombong dan membanggakan segala sesuatu yang sudah kita miliki. Jangan bangga dengan pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, karena pakaian kita yang terakhir kita nanti hanyalah kain kafan. Jangan bangga dengan kendaraan yang kita tumpangi, karena kendaraan kita terakhir hanyalah keranda. Jangan bangga dengan tempat tidur yang empuk, tempat tidur yang mewah, karena dapat tempat kita tidur yang terakhir hanyalah tanah tanpa fasilitas apapun. Jangan bangga dengan simpanan uang yang banyak di bank, karena simpanan terakhir kita yang menemani di alam akhirat adalah pahala dan amal baik saat kita masih hidup di dunia. Jangan bangga dengan rumah yang megah, rumah yang besar, rumah yang luas, rumah yang mewah dan modern, karena rumah kita terakhir adalah kuburan. Jangan bangga dengan titel dan gelar yang panjang, karena titel kita yang terakhir
nantinya adalah sama, yaitu almarhum almarhumah. Jangan bangga dengan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, tubuh yang gagah, tubuh yang indah, karena wajah kita semua akhirnya akan berubah menjadi tengkorak dan tubuh kita akan berubah menjadi kerangka. Jangan bangga dengan barang-barang elektronik dan handphone atau alat perabot yang kita yang lengkap dan mewah, karena itu semua tidak akan mampu menyelamatkan kita. Alat komunikasi yang bisa menyelamatkan kita, alat yang bisa menyelamatkan kita adalah jikalau alat itu kita gunakan sebagai alat kita untuk meningkatkan amal ibadat, sehingga dia bagian daripada amal jariah bagi kita, dan doa-doa dari orang-orang yang menyayang kita adalah bagian daripada salah satu pertolongan yang datang kepada kita ketika kita di alam barzah, di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18, "Wa la tusawwir khaddaka lin-nas", dan janganlah kamu malingkan wajahmu dari manusia karena sombong. "Wala tamshi fil ardi maraha", dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. "Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur", sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mari kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan makmur. Hindarkan dari sifat kufur, karena kufur membuat kita mundur dan kita pun akan hancur. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun kita ke jalan yang lurus, memberikan kepada kita kabar gembira dan memberikan kepada kita peringatan. Mudah-mudahan kabar gembira kepada orang yang berbuat kebaikan, pasti Allah membalas kebaikan dan nanti akan terasa surga. Dan kabar gembira kepada orang yang selalu berbuat dosa, kau pasti nanti akan celaka dan pasti masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita memberikan peringatan kepada kita supaya kita ingat perjanjian dalam ajali, bahwa kita sudah berjanji kepada Allah kita akan menyembah hanya kepadanya. Qul bala syahidina, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa bahasa Muhammad itu sudah Allah. Maka perjanjian kita itu mari kita ingat kembali dan mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil rahmanir rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saudara-saudaraku, rekan-rekan di mana saja kita berada, di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari utusannya, yaitu Nabi dan Rasul, dan karena mereka melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Yang pertama, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, kaum Nabi Hud alaihissalam. Yang ketiga, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Yang keempat, kaum Nabi Lut alaihissalam. Yang kelima, kaum Nabi Shuaib alaihissalam. Yang keenam, Fir'aun. Dan yang ketujuh, Ashabul Saf. Yang kedelapan, Ashabul Ras. Yang kesembilan, Ashabul Ukhdud. Yang ke-10, Ashabul Qaryah. Yang ke-11, kaum Tubbah. Dan yang ke-12, kaum Sabah. Kaum Nabi Nuh alaihissalam
Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 sama dengan 950 tahun. Namun yang hanya beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakannya dan memperolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dibalas dengan ejekan, himbauan dibalas dengan gibahan. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuklah anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 15 Allah jelaskan itu. فَأَنْزَلْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Maka kami selamatkan Nuh dan para penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Yang kedua, kaum Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud alaihissalam. Allah lalu mendatangkan angin yang sangat dahsyat disertai dengan bunyi guru yang menggelegar hingga mereka pun tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Kisah itu bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 70, ayat 18, Al-Quran surah At-Taubah ayat 70, surah Fussilat ayat 13, surah An-Najm ayat 50, dan surah Qaf ayat 13. Kemudian yang ketiga, kaum Nabi Shalih alaihissalam. Nabi Shalih alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Kaum Samud, Nabi Shalih alaihissalam diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Kisah ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 80, surah Hud ayat 68, dan surah Qaf ayat 12. Kemudian kaum Nabi Lut alaihissalam. Umat Nabi Lut alaihissalam terkenal dengan perbuatan yang menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis, homoseksual dan lesbian, LGBT. Kendati sudah diberi peringatan oleh Nabi Lut alaihissalam, mereka tak mau bertaubat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu, sehingga hancurlah rumah-rumah mereka, dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Kisah ini bisa kita baca di dalam Al-Quran As-Su'ara ayat 160, surah An-Naml ayat 24, dan Al-Hijr ayat 67, Al-Furqan ayat 38, dan surah Qaf ayat 12. Kisah kaum selanjutnya kita akan sampaikan setelah iklan berikut ini. Kemudian negeri yang Allah hancurkan adalah kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Madyan.
Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli, mereka minta dilebihkan, dan bila menjual, selalu mengurangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya mereka binasa. Kisah ini bisa kita baca dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 70, Al-Hijr ayat 78, surah Toha ayat 40, dan surah Al-Hajj ayat 44. Selain kepada kaum Madian, Nabi Shu'aib alaihissalam juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang padang tanah yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut pula dengan penyembah hutan lebat atau Aikah. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 78, Asy-Syu'ara ayat 176, surah Shad ayat 13, dan surah Qaf ayat 14. Kemudian siapa lagi yang dinasihkan Allah? Yaitu Fir'aun. Kaum Bani Israel sering ditindas oleh Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk memperingatkan Fir'aun akan ajak Allah. Namun Fir'aun malah mengaku sebagai Tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan hingga kini masih bisa disaksikan di Museum Mumi di Mesir. Kisah ini bisa kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50 dan Al-Quran surah Yunus ayat 52. Kemudian negeri yang Allah hancurkan adalah Ashabus Sab. Mereka adalah segolongan fasik yang tinggal di kota Eliyah atau Elat yang ada di negeri Palestina. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah memuji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain hari Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat oleh Allah menjadi kera yang hina. Kunu kiradatan khasi'in. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 163. Kemudian Ashabul Ras. Ras adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Namun Ar-Ras ditujukan pada suatu kaum. Konon Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Soleh alaihissalam. Namun ada pula yang menyebut Nabi yang diutus kepada mereka adalah kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Sementara itu yang lain menyebutkan utusan itu bernama Hanzalah bin Sinwan. Ada pula yang menyebutnya dengan bin Sofwan. Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 38 dan surah Qaf ayat 12. Kemudian Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud adalah sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah, termasuklah rajanya. Sementara itu, sekelompok orang beriman diceburkan ke dalam parit yang telah dibakar.
termasuk seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi. Mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita baca dalam Quran surah Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 9. Kemudian negeri yang Allah ciptakan adalah negeri Ashabul Qaryah. Ini bisa kita baca dalam Quran surah Yasin ayat 13. Ashabul Qaryah adalah suatu negeri penduduk Antakya. Mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus pada mereka. Itu satu orang dustakan, dua orang dustakan, itu 3 orang mereka dustakan. Allah membinasakan mereka dengan suara yang sangat keras. Bisa kita baca Al-Quran surah Yasin ayat 13. Kemudian kaum Tubba. Tubba adalah seorang raja bangsa Himyar yang beriman. Namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju. Salah satunya adalah bendungan air. Ini bisa kita baca dalam Quran surah Al-Dukhan ayat 37. Kemudian negeri yang terakhir adalah kaum Sabah. Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat Sabah. Karena mereka enggan beribadah kepada Allah, walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma'rib dengan banjir yang besar. Irama Zatil Imad di Al-Quran surah Sabah ayat 15 sampai ayat 19, itu bisa kita baca kisahnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah, ada kisah yang sangat berharga kepada kita di tahun ini, tahun 2025 ini. Suatu negeri yang diberikan Allah kemakmuran dan kejayaan dan kehebatan kekuatan militernya. Itulah negeri Amerika, Los Angeles. Bagaimana kisah mereka? Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah, bagaimana Allah membakar Los Angeles, Hollywood. Ternyata Allah mengatur skenario-nya, tersusun sangat rapi. Diawali dengan pertumbuhan vegetasi, rumput-rumputan, tanaman-tanaman dan pepohonan yang sangat cepat. Periode hujan lebat yang dikaitkan dengan fenomena El Nino menyebabkan pertumbuhan vegetasi yang melimpah. Rumput-rumputan, tanaman-tanaman dan pepohonan tumbuh berlimpah. Ketika vegetasi ini mengering, ia menjadi bahan bakar potensial di dalam rencana Allah ini. Selanjutnya, angin Santa Ana yang berhembus dengan kecepatan mencapai 160 km per jam, Allah kirim untuk mengurangi kelembapan udara dan mempercepat pengeringan rumput-rumputan, tanaman-tanaman, pepohonan-pepohonan, dan membuat kering jualah rumah dan gedung-gedung yang bertingkat itu, sehingga menciptakan kondisi yang ideal untuk kelancaran kobaran api. Wilayah California Selatan mengalami kekeringan yang parah dengan curah hujan yang kurang dari 10% dari rata-rata sejak Oktober 2024, sehingga membuat vegetasi, tanaman-tanaman, rumput-rumputan, pepohonan menjadi sangat kering dan mudah terbakar.
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Maka kami tiupkan angin keras yang mengandung api. Angin santa meniupkan api. Fahtarakat, lalu terbakarlah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Santa Ana, angin yang sangat berhembus cepat, 160 km, menyebabkan seluruh negeri Los Angeles itu terbakar. Gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah hunian yang mewah, rumah-perumahan elit dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keadaan mereka sudah jauh dari ajaran-ajaran Allah, bahkan mereka sebutlah Los Angeles negeri yang tak bertuhan. Allah pun marah, dan kemudian saudaraku, begitu juga penyakit masyarakat sangat menyebar di sana, termasuklah LGBT. Dan kemudian saudaraku, pemantik kebakaran adalah ucapan Donald Trump, seorang presiden yang terpilih, yang akan mengancam menjadikan neraka bagi gajah dan bahkan negara Timur Tengah kalau dia sudah dilantik pada tanggal 20 Januari 2025. Bila sudah dilantik semalam, mudah-mudahan niat-niat itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan teguran kepada beliau. Jangankan membuat neraka kepada negeri Gaza dan negara Timur Tengah, Allah sudah buat neraka bagi negara bagiannya, California, Los Angeles, yang banyak memakan korban pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. 9.590 hektar lahan semua hangus, diperkirakan kerugian 2.447 triliun, 100.000 orang bahkan lebih keadaannya dalam mengungsi, dan 12.000 bangunan rusak hancur. Rencanamu Donald Trump, ternyata rencana Allah lebih hebat. Wa makaru makro, wa makarna makro, wa hum la yashurun. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Al-Quran Surah An-Naml ayat 50. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, wa la tahsabannallaha ghafila, dan janganlah sekali-kali kaum Muhammad mengira bahwa Allah lalai amma ya'maluz zalimun, lalai dari yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka pun terbelalak. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan sesi ketiga setelah iklan berikut ini. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara kami Raihan dari Sirapak Kutai Baru. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada persamaan kaum sekarang dengan kaum yang terdahulu?
Kalau kita lihat dari segi persamaan, banyak persamaannya. Manusianya yang berbeda. Kalau dari segi perilakunya, kejahatannya, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya, itu tidak begitu jauh perbedaannya, hampir sama. Bahkan kita di akhir zaman ini, seluruh penyimpangan-penyimpangan pada kaum-kaum yang kami sebutkan tadi ada 12 kaum, semua terkumpul di akhir zaman ini. Penyakit daripada kaum Nabi Nuh ada di zaman ini, kaum Nabi Lut ada di zaman ini, LGBT, kaum Ad ada di zaman ini, kaum Samud ada di zaman ini, dan yang memiliki jiwa Fir'aun banyak di akhir zaman ini, yang jiwanya sangat otoriter, pemimpin-pemimpin yang zalim ada dan banyak di zaman ini. Dan begitu juga bagaimana penyakit daripada itu Ashabul Sabtu, Ashabul Ros, Ashabul Ukhdud, Ashabul Qaryah, kaum Tubak, kaum Sabah, semua terkumpul di akhir zaman ini. Maka kita lihatlah sekarang ini seringnya bencana musibah menimpa di berbagai negeri, termasuk di negeri kita Indonesia ini. Tentu ini teguran kepada kita sebagai peringatan kepada kita untuk kita kembali kepada ajaran Allah, bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya, dan mari kita ikuti ajaran Islam yang sempurna. Mudah-mudahan kita itu akan bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Jadi Pak Rayhan itu tidak jauh beda, cuma zamannya yang berbeda, manusia yang berbeda, tapi dari segi segala kejahatan, kesalahan dan dosa tidak jauh beda. Bahkan kulluhum ajmain ada pada zaman kita ini. Mari kita semua mengambil iktibar pelajaran dari kisah-kisah umat yang terdahulu, dan mari kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah juga binasakan Los Angeles, negeri Amerika yang sombong, amat rakus alias sokal dan sangat otoriter, mendikte negeri-negeri lainnya, termasuklah menghancurkan negeri-negeri Timur Tengah dan negeri-negeri yang berkembang. Mereka mengatur semaunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah, sehingga mudahan berrombong-rombonglah dan berangsur-angsurlah mereka mengucapkan syahadat menganut agama Islam, karena kita yakini inilah agama yang membawa kemakmuran kepada seluruh umat manusia. Dan kita lihat bagaimana kejadian Los Angeles itu semua pada terbakar, tapi Allah berikan sesuatu tanda-tanda kebenarannya, tanda-tanda kebesarannya. Beberapa masjid itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbakar, padahal sesungguhnya sudah dalam keadaan terbakar dan hangus. Dimanapun musibahnya dan kapanpun musibahnya, kalau rumah-rumah Allah, masjid-masjid dijaga Allah Subhanahu wa taala. Masih segar ingatan kita bagaimana Allah menyelamatkan dari gempa dan tsunami yang terjadi tahun 2004, dan juga berbagai terjadinya meledusnya gunung Merapi, itu juga terjadinya gempa di mana saja atau banjir bandang. Itu masjid pada umumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini tidak menjadi petunjuk kepada kita bahwa rumah yang kecil dan mungil, rumah ibadah itu jaga Allah? Apakah ini tidak menjadi kebenaran
sumber kebenaran, sumber hidayah, dan sebuah yang perlu kita pikirkan dan perlu kita teliti. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah, mari kita semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwa pada setiap kisah itu janganlah kita biarkan begitu saja berlalu. Mari kita semua berusaha mungkin untuk mengambil iktibar dan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu saudaraku, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran surah Yusuf ayat 111. Mari kita berpikir, mari kita menggunakan akal sehat kita sehingga kita mendapatkan kebenaran dan berpegang teguhlah kepada kebenaran itu, dan mudah-mudahan akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila taufiq hidayah. Nasrul min qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.